Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Elviana dengan nomor NIM 210320064. Saya mahasiswa Universitas Maliku Saleh dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik. Menurut Dubrin, konflik dalam konteks yang digunakan mengacu pada pertentangan orang atau kekuatan yang menimbulkan ketegangan. Hal ini terjadi ketika dua pihak atau lebih, atau individu, kelompok, atau organisasi memahami tujuan atau peristiwa. Sedangkan menurut Egan dan Jean, konflik diartikan sebagai ketidaksepakatan mengenai tujuan atau cara mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dipandang sebagai eksitasi simultan dari dua atau lebih motif yang tidak sesuai. Pendekatan rutin lainnya terhadap konflik adalah seseorang menghalangi orang lain untuk mencapai tujuannya. Seorang mungkin menyadari adanya konflik dengan rekan kerja dan ingin menyelesaikannya, namun terhalang oleh keengganan rekan kerja untuk mengatasi atau menyelesaikannya. Berikutnya sumber-sumber konflik. Sumber-sumber konflik ini dimulai dari nilai-nilai. Menurut Furlong, perbedaan nilai-nilai kehidupan mencakup hal yang berlaku secara umum seperti perbedaan nilai yang bersumber dari agama, kepercayaan, moral, etika, norma, budaya, serta perbedaan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Aturan-aturan spesifik yang mengatur tata tertib cara berorganisasi. Ketika nilai yang diyakini oleh pihak yang berkonflik berbeda dengan cara pandang berbeda, perbedaan ini akan menimbulkan konflik. Selanjutnya ada relasi atau hubungan. Trigger atau pemicu dari konflik yang bersumber pada hubungan yang negatif dan buruk di masa lalu ini akan menumbuhkan bibit-bibit konflik serta persepsi negatif. Hubungan yang negatif antar individu atau kelompok ini akan membakar amarah dan menyebabkan konflik. Selanjutnya ada data. Sumber-sumber konflik dari data ini dapat berupa data yang tidak benar keabsahannya, data yang tidak lengkap, perbedaan informasi yang simpang siur, atau dapat berupa interpretasi data yang berbeda, atau data yang terlalu banyak atau sangat kurang. Intinya, perbedaan sumber data dapat menjadi sumber pemicu konflik. Selanjutnya ada kepentingan. Kepentingan dapat bersumber dari kebutuhan, keinginan, harapan yang berbeda satu sama lainnya sehingga menimbulkan konflik. Kepentingan ini dapat juga berupa kontestasi kepentingan antar individu atau kelompok baik secara emosional, prosedural maupun substansi. Berikutnya ada struktural. Konflik secara struktural dimaksud adalah konflik yang bersumber dari rasa ketidakadilan, kesewenangan, kompetisi yang tidak sehat, dan lain sebagainya, yang menyebabkan individu atau kelompok terusik. Konflik ini dapat saja menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan kewenangan. Berikutnya ini ada jenis-jenis konflik. Konflik dapat dibedakan berdasarkan yang pertama itu ada isi dari konflik atau konten, di mana individu tidak setuju tentang cara menangani masalah tertentu. Berikutnya ada konflik terkait masalah hubungan atau relasi interaksi antar individu, di mana individu saling tidak setuju tentang satu sama lain. Konflik atas isi atau konten dapat meningkatkan motivasi dan merangsang diskusi. Konflik terkait dengan hubungan atau relasional dapat menurunkan kinerja, loyalitas, kepuasan, dan komitmen, serta dapat menyebabkan individu yang berkonflik menjadi mudah tersinggung, negatif, dan saling curiga. Menurut Jean dan Mannix, konflik hubungan berasal dari ketidakcocokan antar pribadi. Konflik tugas terkait dengan perbedaan pendapat dalam sudut pandang dan pendapat tentang tugas tertentu.
Konflik proses mengacu pada ketidaksepakatan mengenai pendekatan kelompok terhadap tugas, metode, dan proses kelompoknya. Perhatikan bahwa konflik hubungan dan konflik proses bisa berbahaya bagi pencapaian tujuan organisasi, sedangkan konflik tugas ditengarai bermanfaat bagi organisasi karena mendorong tumbuhnya berbagai keragaman pendapat. Meskipun harus berhati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik, proses atau hubungan. Menurut Ziyong-Lan, konflik tidak terstruktur, mempunyai ciri di mana berbagai pihak yang terlibat tidak terikat oleh aturan serta bersifat impulsif dan emosional. Konflik terstruktur sepenuhnya mempunyai ciri di mana pihak yang berkonflik terikat aturan-aturan, norma dan standar etika tertentu. Selanjutnya, konflik terstruktur sebagian mempunyai ciri di mana satu pihak tetap meningkatkan diri dengan aturan yang ada, namun terkadang emosinya tidak terkontrol. Konflik revolusioner adalah salah satu bentuk ekstrim dari konflik yang tidak terstruktur. Konflik revolusioner ini mencirikan konflik dalam skala besar yang tidak terikat oleh peraturan, waktu, budaya, mitos atau cara pandang yang sama. Sumber konflik ini terdiri dari superioritas, ketidakadilan, kerentanan, ketidakpercayaan, dan ketidakberdayaan. Akan saya jelaskan dimulai dari superioritas. Tingkat individu, keyakinan rasa superior tingkat individu ini berkisar pada keyakinan abadi seseorang bahwa ia lebih baik daripada orang lain dalam hal-hal penting. Kelompok sikap yang umumnya dikaitkan dengan keyakinan ini mencakup rasa keistimewaan, kelayakan, dan hak. Tingkat kelompok, rasa superior tingkat kelompok ini mencakup keyakinan bersama tentang superioritas moral, pemilihan, hak, dan takdir khusus yang berlaku pada kelompok tersebut. Berikutnya ketidakadilan. Tingkat individu, penganiayaan yang dirasakan oleh orang lain atau oleh dunia pada umumnya. Pola pikir ini dapat menyebabkan individu untuk mengidentifikasi sesuatu sebagai tidak adil, dan yang disayangkan adalah konflik yang ditimbulkan dari rasa ketidakadilan ini sering menyebabkan keterlibatan individu atau kelompok secara tidak tepat dan melakukan tindakan pembalasan yang tidak tepat pula. Dalam tingkat kelompok, pandangan kelompok atas ketidakadilan mencerminkan keyakinan di dalam kelompok bahwa mereka memiliki keluhan yang signifikan dan sah terhadap kelompok lain. Pola pikir ini dapat memobilisasi pemberontakan kolektif yang kuat dan keras, terutama karena persepsi bersama tentang ketidakadilan biasanya meningkatkan identifikasi dan kesetiaan yang dirasakan individu terhadap kelompok mereka. Lalu kerentanan. Dalam tingkat individu, keyakinan inti dari kerentanan berkisar pada keyakinan seseorang bahwa ia terus-menerus hidup dalam bahaya. Kerentanan melibatkan persepsi seseorang terhadap dirinya sebagai subjek bahaya internal atau eksternal yang kurang terkendali atau tidak cukup untuk memberinya rasa aman. Dalam tingkat kelompok, seperti halnya dengan kerentanan tingkat individu, ini hadir dalam pandangan rasa kerentanan kolektif yang sekali lagi tampaknya tumbuh berkembang di antara kelompok etnis. Ketakutan tentang masa depan adalah penyebab paling umum dari konflik etnis dan seringkali menghasilkan kekerasan yang meningkat. Berikutnya ketidakpercayaan. Dalam tingkat individu, peran dari rasa ketidakpercayaan ini berfokus pada dugaan permusuhan dan niat memfitnah orang lain. Perasaan bahwa orang lain akan menyakiti, menyalahgunakan, mempermalukan, menipu, berbohong, atau mengambil keuntungan biasanya melibatkan persepsi bahwa kesulitan atau bahaya yang terjadi pada individu tertentu disengaja atau hasil dari kelalaian yang tidak dapat dibenarkan dan biasanya bersifat ekstrim. Dalam tingkat kelompok, perpanjangan dari rasa ketidakpercayaan tingkat individu kepada kelompok yang lebih besar, rasa ketidakpercayaan kelompok secara berfokus secara khusus pada persepsi kelompok kepada pihak luar kelompok dan berputar di sekitar keyakinan bahwa yang lain tidak dapat dipercaya dan menyembunyikan niat memfitnah terhadap kelompok. Berikutnya ketidakberdayaan. Dalam tingkat individu,
Adanya keyakinan bahwa tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati pun akan gagal menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam beberapa kasus, individu mungkin menganggap dirinya kurang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam tingkat kelompok, menggambarkan pola pikir kolektif tentang ketidakberdayaan dan ketergantungan. Sejauh mana sesuatu kelompok menganggap dirinya tidak berdaya, mencerminkan penilaian tidak hanya dari kemampuannya, tetapi juga dari apakah lingkungan itu kaya atau miskin dalam peluang untuk kemajuan kelompok. Berikutnya, dampak konflik. Yang pertama itu ada dampak negatif konflik. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik akan membawa dampak negatif atau destruktif bagi organisasi. Di antaranya dapat mengancam keutuhan organisasi dan relasi yang buruk antar personal maupun kelompok dalam organisasi. Konflik destruktif ini akan terjadi jika tidak ada penyelesaian, begitu pula jika permasalahan dibiarkan begitu saja. Energi positif akan hilang dan berubah menjadi energi negatif, yang pada akhirnya baik individu maupun kelompok akan teredukasi sehingga terjadi polarisasi kelompok dalam organisasi. Berikutnya ada juga dampak positif konflik. Suatu organisasi tanpa konflik mungkin akan menjadi organisasi tersebut apatis. Konflik mengindikasikan adanya keterlibatan, komitmen, dan kepedulian setiap insan organisasi. Konflik dapat merangsang pembaharuan dan peningkatan hubungan interpersonal yang terus-menerus. Tanpa konflik, orang tidak akan belajar bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan masalah atau konflik di antara mereka. Baik, menurut Robbins dan Judge pada tahun 2007 mendefinisikan konflik sebagai suatu proses yang berawal dari satu pihak memberikan atau akan memberikan efek negatif pada pihak lain. Dan ini tentu sangat luas artinya. Definisi ini dapat meliputi Assalamualaikum lagi lanjut. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi konflik, yaitu konflik adalah situasi di mana dua atau lebih individu atau kelompok memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan yang saling bertentangan. Konflik dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk perbedaan nilai, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau persaingan atas sumber daya. Meskipun sering dianggap negatif, konflik juga dapat memiliki dampak positif, seperti memicu inovasi atau perubahan yang diperlukan. Dalam mengelola konflik, penting untuk memahami penyebabnya, mengidentifikasi solusi yang memadai, dan berkomunikasi secara efektif. Pendekatan yang konstruktif dapat membantu mengubah konflik menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pemecahan masalah. Selain itu, resolusi konflik yang berhasil sering melibatkan kompromi, negosiasi, atau mediasi untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Konflik bisa terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari konflik pribadi hingga konflik antar negara, dan bisa timbul dari berbagai penyebab seperti perbedaan budaya, nilai, atau sumber daya. Kesimpulan utama tentang konflik adalah kepentingan dapat bersumber dari kebutuhan, keinginan, harapan yang berbeda satu sama lainnya sehingga menimbulkan konflik. Kepentingan ini dapat juga berupa kontestasi kepentingan antar individu atau kelompok, baik secara emosional, prosedural, maupun substansi. Berikutnya ada struktural. Konflik secara struktural dimaksud adalah konflik yang bersumber dari rasa ketidakadilan, kesewenangan, kompetisi yang tidak sehat, dan lain sebagainya.
yang menyebabkan individu atau kelompok terusik. Konflik ini dapat saja menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan kewenangan. Berikutnya ini ada jenis-jenis konflik. Konflik dapat dibedakan berdasarkan yang pertama itu ada isi dari konflik atau konten, di mana individu tidak setuju tentang cara menangani masalah tertentu. Berikutnya ada konflik terkait masalah hubungan atau relasi interaksi antar individu, di mana individu saling tidak setuju tentang satu sama lain. Konflik atas isi atau konten dapat meningkatkan motivasi dan merangsang diskusi. Konflik terkait dengan hubungan atau relasional dapat menurunkan kinerja, loyalitas, kepuasan, dan komitmen, serta dapat menyebabkan individu yang berkonflik menjadi mudah tersinggung, negatif, dan saling curiga. Menurut Jan dan Mannix, konflik hubungan berasal dari ketidakcocokan antar pribadi. Konflik tugas terkait dengan perbedaan pendapat dalam sudut pandang dan pendapat tentang tugas tertentu. Konflik proses mengacu pada ketidaksepakatan mengenai pendekatan kelompok terhadap tugas, metode, dan proses kelompoknya. Perhatikan bahwa konflik hubungan dan konflik proses bisa berbahaya bagi pencapaian tujuan organisasi, sedangkan konflik tugas ditengarai bermanfaat bagi organisasi karena mendorong tumbuhnya berbagai keragaman pendapat. Meskipun harus berhati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik, proses atau hubungan. Menurut Ziyong-Lan, konflik tidak terstruktur mempunyai ciri di mana berbagai pihak yang terlibat tidak terikat oleh aturan serta bersifat impulsif dan emosional. Konflik terstruktur sepenuhnya mempunyai ciri di mana pihak yang berkonflik terikat aturan-aturan, norma dan standar etika tertentu. Selanjutnya, konflik terstruktur sebagian mempunyai ciri di mana satu pihak tetap meningkatkan diri dengan aturan yang ada, namun terkadang emosinya tidak terkontrol. Konflik revolusioner adalah salah satu bentuk ekstrim dari konflik yang tidak terstruktur. Konflik revolusioner ini mencirikan konflik dalam skala besar yang tidak terikat oleh peraturan, waktu, budaya, mitos, atau cara pandang yang sama. Sumber konflik ini terdiri dari superioritas, ketidakadilan, kerentanan, ketidakpercayaan, dan ketidakberdayaan. Akan saya jelaskan dimulai dari superioritas. Tingkat individu, keyakinan rasa superior tingkat individu ini berkisar pada keyakinan abadi seseorang bahwa ia lebih baik daripada orang lain dalam hal-hal penting. Kelompok sikap yang umumnya dikaitkan dengan keyakinan ini mencakup rasa keistimewaan, kelayakan, dan hak. Tingkat kelompok, rasa superior tingkat kelompok ini mencakup keyakinan bersama tentang superioritas moral, pemilihan, hak, dan takdir khusus yang berlaku pada kelompok tersebut. Berikutnya ketidakadilan. Tingkat individu, penganiayaan yang dirasakan oleh orang lain atau oleh dunia pada umumnya. Pola pikir ini dapat menyebabkan individu untuk mengidentifikasi sesuatu sebagai tidak adil, dan yang disayangkan adalah konflik yang ditimbulkan dari rasa ketidakadilan ini sering menyebabkan keterlibatan individu atau kelompok secara tidak tepat dan melakukan tindakan pembalasan yang tidak tepat pula. Dalam tingkat kelompok, pandangan kelompok atas ketidakadilan mencerminkan keyakinan di dalam kelompok bahwa mereka memiliki keluhan yang signifikan dan sah terhadap kelompok lain. Pola pikir ini dapat memobilisasi pemberontakan kolektif yang kuat dan keras, terutama karena persepsi bersama tentang ketidakadilan biasanya meningkatkan identifikasi dan kesetiaan yang dirasakan individu terhadap kelompok mereka. Lalu kerentanan. Dalam tingkat individu, keyakinan inti dari kerentanan berkisar pada keyakinan seseorang bahwa ia terus-menerus hidup dalam bahaya. Kerentanan melibatkan persepsi seseorang terhadap dirinya sebagai subjek bahaya internal atau eksternal yang kurang terkendali atau tidak cukup untuk memberinya rasa aman. Dalam tingkat kelompok,
Seperti halnya dengan kerentanan tingkat individu, ini hadir dalam pandangan rasa kerentanan kolektif yang sekali lagi tampaknya tumbuh berkembang di antara kelompok etnis. Ketakutan tentang masa depan adalah penyebab paling umum dari konflik etnis dan seringkali menghasilkan kekerasan yang meningkat. Berikutnya, ketidakpercayaan. Dalam tingkat individu, peran dari rasa ketidakpercayaan ini berfokus pada dugaan permusuhan dan niat memfitnah orang lain. Perasaan bahwa orang lain akan menyakiti, menyalahgunakan, mempermalukan, menipu, berbohong, atau mengambil keuntungan biasanya melibatkan persepsi bahwa kesulitan atau bahaya yang terjadi pada individu tertentu disengaja atau hasil dari kelalaian yang tidak dapat dibenarkan dan biasanya bersifat ekstrim. Dalam tingkat kelompok, perpanjangan dari rasa ketidakpercayaan tingkat individu kepada kelompok yang lebih besar, rasa ketidakpercayaan kelompok secara berfokus secara khusus pada persepsi kelompok kepada pihak luar kelompok dan berputar di sekitar keyakinan bahwa yang lain tidak dapat dipercaya dan menyembunyikan niat memfitnah terhadap kelompok. Berikutnya, ketidakberdayaan. Dalam tingkat individu, adanya keyakinan bahwa tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati pun akan gagal menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam beberapa kasus, individu mungkin menganggap dirinya kurang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam tingkat kelompok, menggambarkan pola pikir kolektif tentang ketidakberdayaan dan ketergantungan. Sejauh mana sesuatu kelompok menganggap dirinya tidak berdaya mencerminkan penilaian tidak hanya dari kemampuannya, tetapi juga dari apakah lingkungan itu kaya atau miskin dalam peluang untuk kemajuan kelompok. Berikutnya, dampak konflik. Yang pertama itu ada dampak negatif konflik. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik akan membawa dampak negatif atau destruktif bagi organisasi. Di antaranya dapat mengancam keutuhan organisasi dan relasi yang buruk antar personal maupun kelompok dalam organisasi. Konflik destruktif ini akan terjadi jika tidak ada penyelesaian, begitu pula jika permasalahan dibiarkan begitu saja. Energi positif akan hilang dan berubah menjadi energi negatif, yang pada akhirnya baik individu maupun kelompok akan teredukasi sehingga terjadi polarisasi kelompok dalam organisasi. Berikutnya ada juga dampak positif konflik. Suatu organisasi tanpa konflik mungkin akan menjadi organisasi tersebut apatis. Konflik mengindikasikan adanya keterlibatan, komitmen, dan kepedulian setiap insan organisasi. Konflik dapat merangsang pembaharuan dan peningkatan hubungan interpersonal yang terus-menerus. Tanpa konflik, orang tidak akan belajar bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan masalah atau konflik di antara mereka. Adalah bahwa itu adalah fenomena yang kompleks dan universal, yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, politik, dan psikologis untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan. Konflik dapat timbul dari berbagai penyebab seperti perbedaan kepentingan, sumber daya yang terbatas, perbedaan nilai atau budaya, dan kekurangnya komunikasi atau pemahaman. Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, atau bahkan kekerasan. Penting bagi individu dan kelompok untuk mengembangkan keterampilannya menyelesaikan konflik yang efektif untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif. Konflik dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik interpersonal, konflik antar kelompok, hingga konflik berskala besar seperti perang antar negara. Pentingnya pemahaman akan sifat, penyebab, dan penyelesaian konflik
menjadi krusial dalam upaya membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan. Dengan demikian, studi tentang konflik tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan antar manusia. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kalian yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketidaksetujuan akan tujuan, perbedaan interpretasi terhadap fakta, ketidaksetujuan yang disebabkan karena perilaku dan lainnya. Konflik dapat menjadi perseteruan yang sengit antar dua kelompok yang mengakibatkan argumen yang tajam. Ini menurut Merriam-Webster Dictionary pada tahun 2019. Dan konflik dapat menyebabkan kondisi emosi yang tidak stabil bagi yang mengalaminya, menurut Keaton dan Penn pada tahun 2007. Konflik adalah sesuatu yang real dan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dalam organisasi. Beberapa konflik yang terjadi dalam organisasi relatif sangat mudah diatasi, namun ada kalanya konflik tersebut sangat menuntut peran pemimpin untuk segera mengatasinya. Membiarkan konflik berlarut-larut akan membuat intensitas dan skala konflik semakin meluas dan membawa dampak buruk terhadap organisasi. Ini menurut Robbins dan Judge pada 2007. Terdapat 3 pandangan terkait konflik. Yang pertama itu pandangan tradisional atau traditional view, yang menganggap konflik adalah buruk dan memiliki konotasi dengan kekerasan, perusakan, dan irasionalitas. Bagi pandangan tradisional, konflik merupakan dampak disfungsional dari komunikasi yang buruk. Bagi penganut pandangan ini, konflik harus dihindari. Pandangan ini bertahan dari tahun 1930-an sampai dengan 1940-an. Berikutnya pandangan hubungan manusia atau human relation. Bagi pengikut pandangan ini, konflik adalah alamiah dalam kelompok dan organisasi. Bagi pandangan ini, konflik harus diterima. Pandangan ini mendominasi dari tahun 1940-an sampai dengan 1970-an. Dan muncul pandangan interaksionalis atau interactionalist view yang mendorong untuk terjadinya konflik, karena bagi pandangan ini kelompok yang harmonis, tenang, damai, dan kooperatif akan terjebak dengan situasi statis, apatis, dan tidak responsif terhadap perubahan dan inovasi. Dan pandangan ini masih bertahan sampai saat ini sejak 1970-an. Konflik jarang dianggap konstruktif, namun dalam konteks tertentu seperti kompetisi dalam olahraga, tingkat konflik yang sedang dapat dilihat sebagai saling menguntungkan, memfasilitasi pemahaman, toleransi, pembelajaran, dan efektivitas. Konflik dapat dibedakan berdasarkan isi dari konflik terkait masalah hubungan. Menurut Jen dan Magnix, pengelompokan konflik menjadi 3 jenis, yaitu hubungan, tugas, dan proses. Konflik hubungan berasal dari ketidakcocokan antar pribadi. Konflik tugas terkait dengan perbedaan pendapat dalam sudut pandang dan pendapat tentang tugas tertentu, sedangkan konflik proses mengacu pada ketidaksepakatan mengenai pendekatan kelompok terhadap tugas, metode proses pengelompokannya. Perhatikan bahwa konflik hubungan dan konflik proses bisa berbahaya bagi pencapaian tujuan organisasi, sedangkan konflik tugas ditengarai bermanfaat bagi organisasi karena mendorong tumbuhnya berbagai keberagaman pendapat, meskipun harus berhati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik proses atau hubungan. Konflik tugas dikaitkan dengan 2 dampak yang saling terkait dan menguntungkan. Yang pertama itu berkenaan dengan kualitas keputusan kelompok, yakni mendorong pemahaman kognitif yang lebih besar tentang
masalah yang sedang dibahas. Ini mengarah pada pengembalian keputusan yang lebih baik untuk kelompok yang efektif. Konflik tugas dapat menyebabkan peningkatan kepuasan dengan keputusan kelompok dan keinginan untuk tetap di dalam kelompok. Berikut juga ada pemicu konflik. Atas tinjauan pada beberapa literatur dan yang relevan disimpulkan ada 5 dominan perasaan atau keyakinan yang menonjol sebagai pemicu konflik, baik tingkat antar individu maupun antar kelompok, yaitu superioritas, ketidakadilan, kerentanan, ketidakpercayaan, dan ketidakberdayaan. Menurut Acua Lucier pada tahun 2010, menjelaskan bahwa pemicu konflik adalah yang pertama itu konflik muncul saat dua atau lebih orang kelompok berpikirnya berbeda. Kemudian konflik muncul jika orang yang berbeda memiliki cara pandang yang berbeda terhadap satu objek yang sama. Perpindahan pegawai dari satu unit ke unit lain dapat dipersepsi berbeda antar satu pegawai dengan pegawai lainnya, dan organisasi juga akan memiliki persepsi berbeda saat melakukan rotasi kepada pegawainya. Kemudian konflik muncul jika sekelompok orang memperebutkan sumber yang terbatas dan mereka memiliki cara berpikir yang berbeda dalam menggunakan sumber terbatas untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, konflik juga muncul saat ekspektasi tidak dapat terpenuhi. Asumsi umum adalah bahwa konflik cenderung memiliki konsekuensi negatif bagi individu dan organisasi. Konflik kadang-kadang merupakan bagian tak terhindarkan dari kehidupan pribadi kita dan tempat kerja kita tidak kebal terhadapnya. Namun konflik di tempat kerja tidak selalu mudah diselesaikan. Bagi karyawan, masalah pekerjaan yang tidak terselesaikan seringkali menghasilkan keputusasaan, ketidakpuasan kerja, depresi, dan ketidakbahagiaan secara umum. Jika dibiarkan tidak diperhatikan dengan masalah ini, dapat menyebabkan agresi, kekerasan, penarikan diri, dan bahkan pengunduran diri. Dan lebih jauh lagi akan menyebabkan masalah yang lebih dalam seperti ketidakhadiran, pergantian karyawan yang tinggi, dan defisit budaya perusahaan. Pada tingkat konflik yang lebih tinggi di antara karyawan menunjukkan dampak yang negatif tidak hanya dalam komitmen organisasi karyawan, tetapi juga dalam kepuasan kerja karyawan yang bekerja di organisasi. Dampak negatif yang disebabkan konflik ini menurut Angelina Mungansa pada tahun 2014, yang pertama itu ada penurunan produktivitas. Konflik di tempat kerja mempengaruhi produktivitas yang cukup tinggi karena pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sebagian besar waktu berfokus pada masalah pribadi daripada bekerja sendiri. Ketakutan, resistensi, kecurigaan, dan konspirasi menjadi ciri mereka yang terlibat dalam konflik, sehingga mempengaruhi tidak hanya pemberian layanan tetapi juga kualitas layanan yang diberikan. Berikutnya, ketidakamanan kerja. Konflik memicu rasa tidak aman kerja karyawan karena tempat kerja berubah menjadi zona perang yang ditandai dengan kecurigaan, ketidakpercayaan, dan kekerasan. Lingkungan yang mengancam ini membuat banyak orang yang bukan penebar konflik takut akan kehidupan mereka dan merencanakan untuk keluar dari organisasi. Sementara bagi mereka yang dihadapkan dengan konflik menjadi seperti mayat hidup karena mereka terluka secara psikologis dan emosional.
Berikutnya itu ada pemborosan waktu dan sumber daya. Waktu dan sumber daya terbuang sia-sia, desas-desus merebak dan pengalihan dari pekerjaan yang sebenarnya karena kurangnya motivasi yang dihasilkan dari konflik di tempat kerja. Banyak waktu dan sumber daya hilang karena karyawan membuang waktu memikirkan tidak hanya konflik tetapi juga tentang musuh yang dirasakan. Tingginya tingkat ketidakhadiran banyak karyawan yang terlibat dalam konflik biasanya menemukan alasan untuk absen dari tempat kerja sebagai cara menghindari konflik dan dampaknya. Sekali karyawan absen, maka organisasi akan segera kehilangan layanan mereka sehingga mengurangi produktivitas hariannya. Berikutnya yang keempat ada tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Banyaknya karyawan meninggalkan organisasi untuk mencari tempat dan pekerjaan yang lebih baik menunjukkan level konflik yang meningkat di organisasi tersebut. Keluarnya staf dari organisasi sebagai cara menghindari konflik karena mereka tidak tertarik untuk mentolerir lingkungan yang syarat konflik menyebabkan organisasi kehilangan. Selanjutnya, efek yudisial dan hukuman. Konflik yang diikuti dengan pemecatan terhadap staf dapat menyebabkan organisasi harus memberikan kompensasi. Hal ini merupakan kejadian dengan resiko tinggi dan berdampak pada penurunan produktivitas organisasi. Jika terjadi penuntutan di pengadilan untuk menyelesaikan kasus di persidangan, jika terbukti bahwa pemecatan terhadap pegawai yang berkonflik itu melanggar hukum, organisasi mungkin akan kehilangan cukup banyak dana seperti biaya pengadilan, klaim kompensasi, serta waktu yang dihabiskan oleh manajer untuk menyelesaikan kasus tersebut di pengadilan. Selain berdampak negatif, adanya konflik di antara karyawan di organisasi dapat bermanfaat positif bagi karyawan maupun bagi organisasi. Konflik ditengarai tidak hanya memberikan dampak positif bagi organisasi, tetapi juga diperlukan bagi seseorang untuk membangun proses bekerja yang efektif. Menyelesaikan konflik berarti menantang proses dan prosedur yang normal dan mapan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas di individu atau memperkenalkan sistem inovatif. Ini menurut Robbins pada tahun 2003. Menurut hasil penelitian Angelina Muganza pada 2014, banyak dampak positif dari konflik yang dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama itu membangun kerjasama tim. Konflik konstruktif membangun kohesi staf pada tujuan bersama untuk mencapai hasil. Lalu meningkatkan praktik organisasi. Konflik yang pernah ditangani akan berkontribusi lebih baik dalam meningkatkan budaya organisasi melalui partisipasi semua staf. Akibatnya, meningkatkan kinerja staf dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, merampingkan kebijakan dan prosedur. Setelah konflik diselesaikan di tempat kerja tim akan meningkat. Dan dengan demikian meningkatkan kebijakan dan prosedur yang memberikan arahan, bimbingan, dan mengukur kinerja staf. Jika konflik ditangani dengan tepat, akan mengakibatkan berkurangnya jumlah kasus ketidakdisiplinan dan pengaduan. Lalu yang keempat itu mengurangi ketidakjelasan tugas. Adanya konflik yang konstruktif, organisasi harus memiliki kejelasan tentang siapa yang melakukan apa.
harmonisasi dalam tugas memastikan kinerja yang efektif. Misalnya, pengurangan konflik tugas dan proses dapat mempercepat pelayanan dan dengan demikian meningkatkan daya saing organisasi. Lalu berikutnya, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jika konflik kepemimpinan diselesaikan dan tidak akan ada keputusan yang diambil tanpa konsultasi, maka dapat dihasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas yang dapat menghindari ambiguitas dan keputusan yang tidak rasional yang dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dan bimbingan tanpa frustasi dan kontestasi. Jika keputusan tersebut menghasilkan pemecatan terhadap pekerja yang kinerjanya buruk, dapat juga merupakan keuntungan bagi organisasi. Artinya, hilangnya karyawan yang berkinerja buruk dari organisasi. Lalu, peningkatan keterampilan manajemen konflik di tempat kerja. Ketika manajer menangani konflik, mereka memperoleh lebih banyak keterampilan untuk menangani masalah yang sama atau serupa di masa depan. Juga jika konflik tetap ada, manajer yang baik mungkin menyarankan pelatihan staf tentang mekanisme manajemen konflik di tempat kerja. Berikutnya, peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada karyawan di organisasi Kepuasan kerja pada karyawan di organisasi manapun dapat memberikan keuntungan luar biasa bagi organisasi manapun, karena pekerja yang memiliki semangat tinggi diharapkan untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan lebih banyak, mengambil cuti lebih sedikit, dan tetap setia pada perusahaan. Lalu, meningkatkan komitmen kerja. Jika konflik muncul dan mendapatkan solusi yang sesuai untuk pekerja, akan meningkatkan komitmen untuk bekerja yang berdampak pada peningkatan produktivitas. Konsekuensi positif bagi karyawan dan bagi organisasi dapat mencakup masa kerja yang lebih lama, menurunnya keinginan untuk berhenti dan kepuasan kerja yang lebih besar. Karyawan yang berkomitmen ditandai sebagai anggota organisasi kerja yang loyal dan produktif, yang tidak hanya mengakui visi dan tujuan organisasi, tetapi juga mengidentifikasi prinsip-prinsip organisasi. Baik, assalamualaikum lagi lanjut. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi konflik, yaitu konflik adalah situasi di mana dua atau lebih individu atau kelompok memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan yang saling bertentangan. Konflik dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk perbedaan nilai, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau persaingan atas sumber daya. Meskipun sering dianggap negatif, konflik juga dapat memiliki dampak positif, seperti memicu inovasi atau perubahan yang diperlukan. Dalam mengelola konflik, penting untuk memahami penyebabnya, mengidentifikasi solusi yang memadai, dan berkomunikasi secara efektif. Pendekatan yang konstruktif dapat membantu mengubah konflik menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pemecahan masalah. Selain itu, resolusi konflik yang berhasil sering melibatkan kompromi, negosiasi, atau mediasi untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Konflik bisa terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari konflik pribadi hingga konflik antar negara, dan bisa timbul dari berbagai penyebab seperti perbedaan budaya, nilai, atau sumber daya. Kesimpulan utama tentang konflik adalah bahwa itu adalah fenomena yang kompleks dan universal, yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, politik, dan psikologis.
untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan. Konflik dapat timbul dari berbagai penyebab seperti perbedaan kepentingan, sumber daya yang terbatas, perbedaan nilai atau budaya, dan kekurangnya komunikasi atau pemahaman. Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, atau bahkan kekerasan. Penting bagi individu dan kelompok untuk mengembangkan keterampilannya menyelesaikan konflik yang efektif untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif. Konflik dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik interpersonal, konflik antar kelompok, hingga konflik berskala besar seperti perang antar negara. Pentingnya pemahaman akan sifat, penyebab, dan penyelesaian konflik menjadi krusial dalam upaya membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan. Dengan demikian, studi tentang konflik tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan antar manusia. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kalian yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.